مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا علينا كما يحب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah karya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang Arkanul Iman, dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan tentang penjelasan para ulama tentang rukun iman. Di sana ada para ulama yang mengatakan bahwa rukun iman itu ada 5. Juga ada yang mengatakan bahwa rukun iman itu ada 6. Bahkan ada yang mengatakan rukun iman itu ada 7. Bahkan sampai mengatakan rukun iman itu ada 10. Berapapun pembagian rukun iman yang disebutkan oleh para ulama, yang kita lihat adalah hakikat pembagian tersebut, bukan jumlahnya, karena jumlah rukun iman ini sendiri merupakan perkara ijtihadiyah dari para ulama. Sehingga kalau ada seorang muslim yang mengatakan bahwa rukun iman itu ada 5, jangan terburu-buru dulu untuk mengatakan bahwa seorang muslim ini sesat menyimpang atau bahkan dia murtad keluar dari Islam. Tidak. Yang perlu untuk ditanyakan adalah mengapa engkau membagi rukun iman menjadi 5. Kalau maksudnya adalah dalam rangka untuk mengingkari iman pada takdir, dan ini biasa yang sering mereka lakukan di antara kaum muslimin tatkala memaksudkan pembagian rukun iman menjadi 5, maka inilah yang menyimpang. Namun apabila maksudnya adalah sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dan para ulama yang lainnya bahwa rukun iman pada takdir itu bagian dari rukun iman yang pertama, maka ini diperkenankan, diperbolehkan. Kemudian kita pun menjelaskan tentang definisi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Juga kita menyebutkan tentang definisi iman dari beberapa kelompok yang menyimpang dalam definisi iman ini, beserta konsekuensinya dan beserta perbedaannya. Disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, arkanul iman wa hiya sittah, bahwa rukun iman itu ada 6. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Yang namanya iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh bin Baz hanya menyebutkan semacam ini saja, kemudian beralih ke pembahasan berikutnya. Jadi kita ingin menyebutkan atau menjelaskan dalam pembahasan iman ini fokus kepada iman pada takdir saja. Karena pertama, pembahasan yang berkaitan dengan tauhid mungkin sudah dijelaskan oleh para asatidzah yang lain, sehingga untuk mempersingkat waktu kita tidak perlu untuk mengulang pembahasan berikutnya. Kemudian yang kita ingin bahas kembali adalah pula tentang iman kepada Allah, karena nanti ini akan disebutkan oleh Syekh bin Baz tentang pembagian tauhid dan pembagian syirik, macam-macam tauhid dan macam-macam syirik. Baik, Syekh bin Baz menyebutkan tentang rukun iman yang 6. Jadi kita ingin fokus ke pembahasan tentang rukun iman yang ke-6, yaitu iman pada takdir. Karena dalam iman ini banyak terjadi penyimpangan, dan kita pun mesti untuk diingatkan pelajaran tentang iman pada takdir ini. Para ulama menyebutkan bahwa tahapan iman kepada takdir sebagaimana yang telah kita ketahui, karena ini merupakan perkara yang kita semua sudah diketahui bersama,
bahwa ada 4 tahapan iman kepada takdir. Yang keimanan kepada takdir itu tidak akan sah apabila 4 ini diimani dan diyakini oleh seorang muslim. Yang pertama, beriman terhadap ilmu Allah. Yang kedua, beriman kepada kitabah, penulisan takdir. Yang ketiga, beriman kepada al-masyiah, kehendak Allah. Dan yang keempat, beriman kepada al-khalq, penciptaan. Pertama, beriman, dan ini wajib untuk diyakini tentang ilmu Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui perkara yang telah lalu dan perkara yang akan datang. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui sebuah perkara itu, perkara yang belum terjadi dan yang akan terjadi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang mustahil terjadi. Bahkan Allah mengetahui perkara yang mustahil itu terjadi kalau yang perkara yang mustahil itu terjadi. Allah mengetahui itu semua. Dan ini termasuk ke dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan seorang muslim harus mengimani akan hal ini, bahwa semua kejadian itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan daun yang jatuh sekalipun Allah tahu berapa jumlahnya, di mana saja tempatnya Allah tahu. Bahkan sebelum daun itu jatuh Allah tahu bahwa daun itu pasti akan terjatuh. Bahkan kalau daun itu mustahil terjatuh Allah tahu. Bahkan kalau yang mustahil itu pun terjadi maka Allah tahu. Dan ini membantah akidah Syiah, karena di antara akidah Syiah itu beranggapan bahwasanya Allah itu tahu tatkala terjadi, sehingga sebelum terjadi Allah tidak tahu. Ini di antara akidah Syiah yang menyimpang. Maka seorang muslim harus mengimani bahwa Allah mengetahui hal itu semua. Inilah yang disebut dengan ilmu Allah. Karena memang di sana ada seorang muslim yang mengaku bahwa Allah itu tahunya kalau sudah terjadi. Adapun sebelum terjadi Allah tidak tahu. Sama halnya Allah tahu apa yang akan terjadi esok hari. Allah tahu. Sebagian orang yang menyandarkan dirinya kepada Islam, mereka menganggap bahwa Allah tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tahunya kalau sudah terjadi baru Allah tahu. Maka ini tidak benar. Dan Maha Suci Allah dari tuduhan-tuduhan semacam itu. Ini yang pertama, ilmu Allah. Kemudian yang kedua, Alkitabah, penulisan takdir. Bahwa semua yang terjadi itu telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan di dalam kitab yang bernama Al-Lauhul Mahfuz. Al-Lauhul Mahfuz. Semua takdir, catatan takdir makhluk yang Allah ciptakan semuanya sudah tertulis takdirnya di Lauhul Mahfuz. Dan Lauhul Mahfuz ini tidak ada yang tahu kecuali Allah. Bahkan para malaikat sekalipun dia tidak tahu. Bahkan Rasul yang paling dicintai oleh Allah sekalipun beliau sallallahu alaihi wasallam tidak tahu apa yang ada yang tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Dan dari sini para malaikat pencatat takdir mereka punya catatan takdir. Namun Lauhul Mahfuz tidak ada yang tahu. Kalau para malaikat yang menulis takdir dia tahu. Malaikat ini tahu bahwa si fulan ditakdirkan usianya 50 tahun misalkan. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud di dalam hadis Arba'in yang keempat, bahwa seorang hamba itu dicatat rezekinya, usianya, baik senang dan gembiranya dan lain sebagainya. Nah, itu catatan yang diketahui oleh malaikat. Namun hakikat takdir yang tertulis di Lauhul Mahfuz tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu, bahkan malaikat sekalipun. Sehingga kita dapat di beberapa amalan-amalan yang kelihatannya bisa mengubah takdir, pada hakikatnya tidak. Kalau takdir maksudnya adalah takdir yang dicatat di malaikat, yang tercatat oleh malaikat, iya. Kadang malaikat ini menghapusnya kemudian menggantinya. Tapi hakikat takdir itu sendiri yang ada di Lauhul Mahfuz tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Misalkan di catatan takdir malaikat seorang hamba tertulis usianya 30 tahun. Karena dia misalkan sering silaturahmi, sering melakukan ini dan itu, akhirnya usianya diperpanjang oleh Allah menjadi 50 tahun. Itu yang tercatat di catatan malaikat. Namun hakikat aslinya, hakikat takdir dirinya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Bahwa nanti dia banyak melakukan amal ketaatan yang dapat menyebabkan usia bertambah di catatan malaikat. Catatan aslinya sudah ada di Lauhul Mahfuz dan tidak ada yang tahu kecuali Allah. Begitu juga halnya dengan penduduk surga dan penduduk neraka. Allah sudah tahu siapa saja penduduk surga dan siapa saja penduduk neraka. Dan Allah pun telah tahu siapa di antara kita yang penduduk surga dan siapa di antara kita yang penduduk neraka. Tapi tidak ada seorang pun yang tahu, karena ini khusus hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu saja. Lantas bagaimana sikap kita? Ya kita berusaha agar kita merupakan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penduduk surga.
Bukan malah ya sudah kalau begitu karena sudah ditakdirkan ya sudah Ustaz, tidak usah beribadah lagi. Ini namanya salah. Pertama, kita tidak tahu apakah kita penduduk surga atau neraka. Yang kedua, Rasul SAW sampai mengatakan i'malu. Sudahlah, kalian itu hanya fokus beramal saja. Bukan untuk mengurusi rahasia yang Allah Subhanahu wa taala tahu, karena kita tidak tahu. Tugas kita hanya beramal dan berusaha agar kita merupakan bagian dari penduduk surga. Ini yang namanya Alkitabah, dan seorang muslim harus meyakini hal ini, bahwa semua takdir telah Allah Subhanahu wa taala catat dan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tertera di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga, al-masyiah, kehendak Allah. Kita harus tahu bahwasanya semua yang terjadi ini bukan atas kehendak makhluk. Begitu juga kegagalan seorang hamba itu semua atas kehendak Allah. Yang mana kehendak Allah itu pasti ada hikmah di baliknya. Sehingga dari sini seorang muslim harus memiliki keyakinan dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, agar tidak banyak mengeluh dengan takdir. Ketika mengalami kegagalan, fahami bahwa ini semua merupakan takdir dari Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat kepada diri kita, kalau kita merupakan seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan kebaikan untuk diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita, bukan karena Allah Subhanahu wa taala sedang menzalimi kita, tidak. Itu yang pertama. Dan yang kedua pula, bahwa seorang hamba pun memiliki kehendak. Tidak seperti orang-orang Jabariyah yang mengatakan bahwa manusia itu dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk semacam ini dipaksa menurut mereka, bukan karena kehendak kita. Kita makan, kita pergi ke sana kemari dipaksa menurut orang-orang Jabariyah. Sehingga terdengar oleh sebagian orang suka mengatakan bahwa yang namanya hidup ini seperti wayang, katanya. Yang namanya hidup ini seperti wayang. Kalau dalang mengarah ke kanan ya kita ke kanan. Kalau dalang mengarahkan wayang ya ke kiri, kita ke kiri. Ini merupakan pemahaman akidah Jabariyah. Seakan-akan wayang itu tidak memiliki kehendak sama sekali. Maka keliru orang yang mengatakan bahwasanya kita disamakan dengan wayang. Ini merupakan akidah Jabariyah. Sama pula halnya dengan sebagian orang yang menganggap bahwa yang namanya kehidupan ini seperti robot. Kalau tuannya menghidupkannya dan mengarahkannya dengan remote control, maka kita pun bergerak. Tuannya mengarahkan ke kanan, ya kita ke kanan, kiri ya ke kiri. Maka ini keliru, ini merupakan bagian dari akidah Jabariyah. Dan Ahlussunnah tidak semacam itu. Yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak dan manusia pun memiliki kehendak. Namun semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita datang ke sini pun karena pilihan kita? Dan pilihan kita pun akhirnya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pun dimudahkan oleh Allah untuk datang ke sini. Nah, itulah karena seorang hamba pun memiliki kehendak, maka keliru kalau dikatakan bahwa seorang hamba itu dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak. Begitu juga dalam hal ini kelirulah orang-orang Qadariyah yang menganggap bahwasanya Allah tidak memiliki kehendak. Semua perbuatan kita yang mengaturnya, semua perbuatan kita yang melakukannya. Sehingga dikatakan oleh para motivator bahwasanya namanya kesuksesan itu kita sendiri yang membuatnya. Kesuksesan itu ada di tangan kita, dan ini merupakan ucapan yang batil dari kalangan orang-orang Qadariyah Mu'tazilah. Kesuksesan Allah yang menentukan, kita hanya berusaha. Ada orang yang banting tulang dari pagi hingga malam, sampai pagi lagi, sampai malam lagi, toh hidupnya begitu-begitu saja. Ada orang yang bersantai-santai, toh hidupnya ternyata lebih sukses. Maka yang namanya kesuksesan itu tidak berbanding lurus dengan usahanya, misalkan sampai banding tulang. Tidak. Allah hanya memerintahkan kita untuk kita ini berusaha, sudah cukup. Sudah semacam itu. Bukan berarti orang yang bekerja keras pasti akan sukses. Tidak. Dan ini merupakan akidah batil dari kalangan orang-orang Qadariyah dan Mu'tazilah. Karena namanya kesuksesan Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan, bukan kita. Orang yang bermalas-malasan belum tentu dia miskin. Bisa jadi dia adalah orang yang kaya, karena kita tidak tahu Allah Subhanahu wa taala memberikan rezekinya dari arah mana. Maka dari situ jangan sampai terfikirkan kalau kita ingin sukses mesti bekerja keras, bukan. Yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah usaha. Yang penting usaha. Lihatlah bagaimana cicak, sehingga ada di sebuah lirik-lirik lagu itu katakan bahwa cicak berjalan di dinding. Apa makanan cicak? Jawab nyamuk. Secara akal tidak masuk akal, bagaimana bisa cicak yang tidak bisa terbang, yang hanya bisa berjalan di dinding kemudian memakan nyamuk yang terbang ke sana kemari.
Namun yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa dikatakan cicak-cicak di dinding diam-diam merayap? Lihat kalimatnya, diam-diam merayap. Cicak itu hanya dituntut untuk merayap saja, untuk mencari makanan. Adapun yang memberikan rezeki, yang memberikan makanan itu Allah. Maka yang terlihat mustahil sekalipun itu Allah Subhanahu wa taala berikan jalannya. Maka yang dituntut oleh Allah kepada kita adalah berusaha saja. Yang memberikan hasilnya adalah Allah. Kita yang dituntut untuk berusaha saja. Bagaimana usahanya? Ya sudah, pokoknya berusaha dan tidak melalaikan dari ibadah. Maka lihatlah Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Untuk urusan dunia, beliau rahimahullah ta'ala hanya 2 jam saja di waktu. Pokoknya untuk mencari dunia 2 jam. Dapat tidak dapat 2 jam. Yang penting usaha. Karena Allah menuntut kita untuk berusaha saja. Dan yang memberikan banyak atau sedikitnya Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Maka dituntutlah 2 jam. Sisanya untuk apa? Untuk mengibarkan bendera sunnah, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, orang yang membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkannya. Sehingga jangan sampai terbalik, akhirnya usia dihabiskan untuk dunia, kita pun lupa tentang perkara agama kita. Jangan semacam itu. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala perlu untuk diyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkan seorang hambanya. Tidak akan pernah. Ini tentang al-masyiah, kehendak. Kemudian yang keempat tentang al-khalq, penciptaan. Bahwa segala sesuatu itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di muka bumi, semua makhluk itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perbuatan kita ini merupakan ciptaan Allah. Kita bisa duduk karena Allah yang menciptakan kita untuk bisa duduk. Ini yang keempat. Ini merupakan tahapan takdir kepada rukun iman yang keenam, yaitu 4 hal ini. Dan ini merupakan kaidah umum dalam pembahasan tentang takdir dan perlu untuk diyakini oleh setiap muslim. Kemudian muncul pertanyaan. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Kalau begitu, adakah takdir yang buruk? Kira-kira, apakah ada yang namanya takdir yang buruk? Allah menakdirkan keburukan untuk kita? Maka jawabnya, kalau dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka semua takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu baik. Adapun dari sisi makhluknya, maka takdir tersebut bisa terlihat baik, bisa menjadi buruk. Sebagai contoh, Allah menciptakan iblis, dari sisi perbuatan Allah itu baik. Namun apa yang menimpa iblis itu merupakan keburukan. Begitu juga halnya dengan apa yang menimpa kita. Apa yang ditimpakan kepada kita dari sisi Allah Subhanahu wa taala asalnya baik semuanya. Namun ketika sudah menimpa seorang hamba, maka barulah itu menjadi keburukan atau menjadi kebaikan untuk kita. Misalkan sakit, misalkan ujian dan cobaan, musibah dan lain sebagainya. Dari sisi Allah itu merupakan kebaikan dan itu baik. Namun ketika menimpa seorang hamba, maka hal tersebut menjadi keburukan. Sehingga dirinya sakit, sehingga dirinya terhalang untuk beribadah dan lain sebagainya. Maka ada takdir yang buruk? Jawab, dari sisi Allah tidak ada yang namanya takdir yang buruk. Namun dari sisi makhluk ada yang namanya takdir yang baik dan takdir yang buruk. Begitu. Maka kita harus mengimani itu semua. Dan seorang mukmin itu dalam masalah takdir, semua takdir yang menimpa diri seorang mukmin itu semuanya baik, tidak ada yang buruk. Meskipun orang lain memandangnya itu adalah takdir yang buruk, namun seorang mukmin disifatkan oleh Rasulullah SAW bahwa apa yang menimpa seorang mukmin itu semuanya baik. Semisal Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sampai mengatakan, ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu khairun, walaysa dzaka li ahadin illa lil mukmin. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin itu, bahwa semua keadaannya itu baik. Inna amrahu kullahu khairun. Setiap apa yang menimpa diri seorang mukmin itu semuanya baik, tidak ada yang buruk. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan yang demikian itu tidak akan dimiliki kecuali bagi seorang mukmin. Apa kata Rasulullah SAW? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, in asobathu sarra syakara fakana khairan lah. Apabila seorang mukmin itu diberikan kenikmatan, maka dia pun bersyukur dan ini baik untuknya. Wa in asobatu dharra sabara fakana khairan lah. Dan apabila seorang mukmin itu ditimpa musibah, ujian, cobaan dan lain sebagainya, maka seorang mukmin ini pun dia bersabar, fakana khairan lah, dan itu baik untuknya. Sehingga seluruh keadaan seorang mukmin baik.
diberi kenikmatan baik untuknya, diberi ujian dan cobaan pun baik. Maka milikilah sifat ini agar kita tergolong sebagai seorang mukmin. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam muqaddimah kitab Al-Qawaid Al-Arba' menyebutkan ada 3 tanda kebahagiaan. Apa katanya? Idza utiya syakara. Apabila diberi nikmat maka bersyukur. Ini merupakan tanda kebahagiaan. Idza btuliya sabara. Apabila ditimpa musibah, ujian, cobaan, ia pun bersabar. Wa idza aznaba istaghfara. Dan apabila melakukan perbuatan dosa maka seorang hamba pun bersegera untuk beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 hal ini merupakan tanda kebahagiaan seorang mukmin. Maka siapa saja di antara kita yang ingin hidupnya bahagia, milikilah 3 sifat ini. Jika Allah memberikan nikmat, maka bersyukurlah. Dan syukurnya dengan berbagai macam cara, di antaranya dengan beribadah kepada Allah, di antaranya dengan berbagi, di antaranya dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dan cobaan, bersabar. Karena yang namanya hidup kalau tidak diberi nikmat ya diberi ujian, begitu. Karena yang namanya hidup kalau tidak di atas ya di bawah. Ada kalanya seseorang itu di atas merasakan nikmat, Masya Allah. Ada kalanya seorang hidup dalam keterpurukan, merasakan dalam kegagalan dan lain sebagainya. Seorang mukmin atau seorang hamba yang ingin mendapatkan kebahagiaan, 2 keadaan tersebut tidak menghalangi dirinya. Tidak menghalangi dirinya dari ketaatan, bersyukur dan bersabar. Sehingga dibahas oleh para ulama mana yang lebih baik antara seorang miskin yang bersabar atau seorang kaya yang bersyukur. Mana yang lebih baik? Seorang miskin yang bersabar atau seorang kaya yang bersyukur? Kaya yang bersyukur. Rasulullah SAW bersabda, inna fuqara al-muslimina, mereka itu yadkhulunal jannah qabla aghniyaihim, orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin masuk surga terlebih dahulu daripada sebelum orang-orang kaya dari kalangan kaum muslimin 500 tahun lamanya. Dari sini para ulama mengatakan bahwa orang miskin yang bersabar itu lebih utama. Kenapa? Karena orang miskin yang bersabar lebih dahulu masuk surga 500 tahun lamanya. Bayangkan 500 tahun lamanya, yang 1 harinya itu seukuran 1000 tahun di dunia. Maka dari sini yang lebih utama adalah seorang miskin yang bersabar. Kalau gitu mana yang lebih utama? Miskin yang bersabar atau kaya yang bersyukur? Kaya bersyukur, tadi hadisnya jelas. Miskin yang bersabar lebih utama. Masa ingin menentang hadis Rasul SAW? Kalau ada pilihan ingin kaya bersyukur apa ingin jadi miskin yang bersabar? Kaya bersyukur, subhanallah. Sebagian ulama mengatakan bahwa kaya yang bersyukur itu lebih utama. Mana dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sangat sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Ini menunjukkan bahwa orang yang bersyukur itu lebih utama. Kenapa? Karena orang yang bersyukur itu sedikit. Yang bisa mensyukuri nikmat Allah itu sedikit. Maka kalau ada orang kaya yang bersyukur, maka dia lebih utama dari orang miskin yang bersabar. Karena orang yang bersyukur itu sedikit. Wah, jelas ini, maka orang kaya yang bersyukur itu lebih utama, Ustaz. Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan bahwa yang lebih utama adalah yang sesuai dengan ayat yang lain. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah, yang paling utama di sisi Allah, yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Maka baik orang miskin yang bersabar atau kaya yang bersyukur, yang lebih utama adalah yang paling bertakwa di antara keduanya. Kalau orang kaya yang bersyukur tapi kurang bertakwa, maka orang miskin yang bersabar yang bertakwa jauh lebih utama di sisi Allah. Kalau orang miskin yang bersabar kurang bertakwa tapi orang kaya yang bersyukur lebih bertakwa, maka orang kaya yang bersyukur yang bertakwa lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mana yang lebih utama? Jawabnya siapa yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara keduanya. Ini yang paling utama. Kalau gitu ingin jadi apa? Yang kaya bersyukur atau miskin bersabar? Kaya bersyukur dan bertakwa, Ustaz. Masya Allah. Ya tidak mengapa. Kemudian diantara pembahasan berikutnya pula tentang takdir, tentang pembahasan tentang ucapan kebetulan. Sering tidak kita mendengar, kebetulan ada di sini. Kebetulan nih kita kok udah berjumpa di sini. Apa hukum mengucapkan kebetulan?
dalam kalimat-kalimat semacam ini? Sering tidak mengucapkan kayak gitu atau mendengar hal semacam itu? Apa hukumnya kalimat kebetulan? Syirik asgor. Kenapa syirik asgornya? Apakah kita menduakan Allah? Pertanyaannya, apakah orang yang mengatakan, kebetulan ada di sini, itu mengingkari bahwa sesuatu itu terjadi bukan karena kehendak Allah? Ada tidak seorang Muslim yang dia mengingkari bahwa semua yang terjadi itu berkat kehendak Allah? Atau kita yang sering mengatakan ini, misalkan, ketika kita mengatakan, aduh kebetulan kita bisa berkumpul di sini, apakah kita yang mengatakan demikian ini sedang mengingkari bahwa semua itu terjadi karena kehendak Allah? Tidak. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah taala di dalam Syarah Sahih Muslimnya mengatakan ucapan kebetulan itu boleh, tidak mengapa. Kalau dilihat dari sisi makhluk, bahwa yang terjadi ini kebetulan dari sisi makhluk. Karena dari sisi Allah tidak ada yang namanya kebetulan. Di sisi Allah tidak ada yang namanya kebetulan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan tidak ada yang kebetulan bagi Allah. Hanya saja seorang muslim yang mengatakan kebetulan itu maksudnya dari sisi makhluk, bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala menciptakan tersebut atau menghendaki itu semua kebetulan, tidak. Maka ucapan kebetulan yang dilontarkan oleh seorang hamba, seorang muslim pada asalnya itu tidak mengapa dan tidak mengurangi tauhidnya, keimanannya. Kenapa? Kalau kita tanya kepada seorang muslim yang mengatakan kebetulan ini, apakah engkau mengingkari tentang kehendak Allah, bahwasanya semua ini terjadi atas kehendak Allah? Pasti dengan sergap ia akan mengatakan tidak. Namun pertemuan kita di sini ini kebetulan, tidak pernah direncanakan sebelumnya oleh kita. Namun di sisi Allah semuanya sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Maudi Shalih Al-Utsaimin mengatakan, kalau dari sisi makhluk maka tidak mengapa untuk mengucapkan kebetulan. Maka ini tidak mengurangi tauhid seseorang. Dan kalau maksudnya itu dari sisi Allah, bahwasanya di hadapan Allah itu ada yang namanya kebetulan, maka kufur. Namun tidak ada seorang muslim pun ahlu sunnah yang ketika mengucapkan kebetulan, misalkan kalau kita dapati, tidak ada yang memaksudkan demikian, bahwa ini semua terjadi kebetulan di sisi Allah, tidak ada. Sehingga dari sini seseorang harus paham ketika ada kawannya mengatakan kebetulan ada di sini, jangan disalahkan karena ini benar. Kenapa? Karena sebelumnya kita tidak merencanakannya, tapi tiba-tiba saja, kebetulan saja. Di dalam hadis Sahih Bukhari, pernah suatu hari Ibnu Umar, kalau tidak salah, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma naik ke atap. Kemudian kebetulan lihat Rasulullah SAW sedang hendak akan buang air, dan kalimatnya kebetulan di situ. Kalau diterjemahkan artinya kebetulan. Ibnu Umar sedang naik dan kebetulan melihat Rasulullah SAW hendak buang air. Maka dari sini kalau dilihat dari sisi makhluk, maka tidak mengapa untuk mengucapkan kebetulan, mengatakan kebetulan. Kalau maksudnya adalah ini merupakan kebetulan di sisi Allah, maka ini merupakan kekufuran. Begitu. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang pembahasan ucapan seandainya. Sering kita mendengar kalimat seandainya. Bahkan mungkin kita sudah membekali diri dengan hadis Rasulullah SAW bahwa yang namanya ucapan lau, seandainya itu merupakan pintu-pintu pembuka syaitan. Nah sekarang ini dibahas oleh para ulama, apa hukum mengucapkan ucapan seandainya, boleh ataukah tidak, haram ataukah tidak, syirik ataukah tidak. Para ulama merinci, kalau ucapan seandainya yang dilontarkan oleh seorang hamba itu dalam rangka mengingkari takdir, maka ini haram. Seandainya, misalkan dia sakit karena semalam hujan-hujanan, kalau saja seandainya tadi malam saya tidak hujan-hujanan, maksudnya dalam rangka mengingkari takdir Allah, maka ini haram. Yang kedua, kalau dalam rangka untuk menolak syariat pun ini haram. Misalnya, kalau saja judi halal, wah saya sudah untung banyak misalkan. Nah ini tidak boleh. Kalau misalkan dalam dua keadaan ini, maka haram ucapan seandainya. Kalau dalam rangka untuk mengeluh tentang takdir Allah, maka ini pun tidak boleh, haram. Karena nanti syaitan ikut bermain di situ, akhirnya kita mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun ucapan seandainya boleh diucapkan oleh seorang hamba kalau dalam rangka kebaikan-kebaikan itu banyak terluputkan. Kemudian ia menyesali diri, kemudian dirinya termotivasi untuk melakukan kebaikan yang lebih tinggi ganjarannya daripada yang tertinggal tersebut. Maka ini boleh dalam rangka penyesalan untuk memperbaiki keadaan-keadaan sebelumnya.
Misalkan seseorang bangun tidur kesiangan sehingga tidak bisa sholat berjamaah di masjid. Kemudian dia pun mengucapkan, kalau saja seandainya tadi malam saya tidur di awal waktu, maka niscaya saya bisa berjamaah di masjid. Dalam rangka untuk menyesali kebaikan yang luput dari dirinya, maka ucapan seandainya dalam konteks ini boleh. Dalam konteks ini boleh, dan ini diperbolehkan oleh para ulama. Dan ini perinciannya, sehingga ucapan seandainya tidak mutlak haram, tidak mutlak boleh. Sebagaimana pula ucapan kebetulan tidak mutlak haram, tidak mutlak boleh. Ada perincian dalamnya. Sudah selesai kita membahas tentang permasalahan takdir, meskipun di sana ada pembahasan-pembahasan yang cukup rinci tentang permasalahan takdir itu, namun insya Allah dibahas oleh para asatidzah yang lain. Ini hanya sekedar mengingatkan saja tentang permasalahan takdir. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan tentang anwa' tauhid atau aqsamu tauhid wa aqsamu syirik. Syekh bin Baz mengatakan bayanu aqsamu tauhid wa hiya thalathah. Tauhidur rububiyah wa tauhid al-uluhiyah wa tauhid al-asma wa sifat. Dan ini pun sudah sering dibahas oleh para asatidzah, sehingga kita pun mungkin tidak akan membahas secara detail sebagai bentuk pengulangan, tidak. Penjelasan tentang pembagian tauhid. Tauhid itu dibagi menjadi tiga. Namun saya ingin bertanya, Syekh bin Baz mengatakan bahwa tauhid itu dibagi tiga. Tauhid ar-rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Pertanyaannya, kalau ada seorang muslim yang mengingkari pembagian tauhid menjadi tiga, apa hukumnya? Kafirkah, murtadkah, alul bid'ahkah, musyrikah? Atau dia muslim, seorang muslim yang sempurna? Kira-kira kalau ada seorang muslim yang mengingkari pembagian tauhid menjadi tiga, apa hukumnya? Apa hukumnya seorang muslim yang mengingkari pembagian tauhid menjadi tiga? Kira-kira seorang muslim ini apa dinamakannya? Ahli maksiatkah? Seorang musyrikah, seorang kafirkah, alul bid'ah, atau bagaimana? Maka jawabannya adalah sama seperti jawaban tatkala mengatakan bahwa rukun iman yang 6 itu merupakan pembagian dari sisi ijtihadiyah para ulama. Tauhid, pembagian tauhid menjadi tiga pun ini merupakan ijtihad para ulama. Sehingga orang-orang dari kalangan di luar al-sunnah sering mengatakan, mana dalilnya pembagian tauhid menjadi tiga? Rasul SAW tidak pernah membagi tauhid menjadi tiga. Sahabat tidak pernah membagi tauhid menjadi tiga. Tabi'in tidak pernah. Tabi'in tidak pernah. Kalau begitu pembagian tauhid menjadi tiga itu merupakan bid'ah. Kan begitu kata mereka. Kita katakan bahwa pembagian tauhid menjadi tiga ini merupakan perkara ijtihadiyah. Mana dalilnya? Dalilnya disebut oleh para ulama disebut dengan al-istiqra' wa tatabbu'. Melalui penelitian, pengkajian dari setiap dalil-dalil yang ada, kemudian disimpulkan bahwa yang namanya tauhid itu berkisar di antara tiga hal ini. Tentang rububiyah Allah, tentang uluhiyah Allah, dan asma wa sifat. Mana dalilnya? Dalilnya namanya al-istiqra' wa tatabbu'. Karena istiqra' dan tatabbu' itu merupakan dalil. Karena itu merupakan dalil penelitian para ulama, pengkajian para ulama, pembacaan para ulama dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Namun kalau yang diingkari adalah rububiyah Allah atau uluhiyah Allah atau asma wa sifat Allah, maka ini bisa menghantarkan kepada kesyirikan, kekufuran, bahkan bisa sampai menghantarkan kepada kemurtadan. Kalau ada orang yang mengingkari rububiyah Allah, bahwa yang menurunkan hujan ini bukan Allah tapi pawang hujan misalkan, maka ini jatuh kepada kesyirikan, bahkan dia jatuh ke dalam kekufuran. Dan bisa seorang ini dikatakan sebagai seorang yang murtad, mengatakan yang menurunkan hujan bukan Allah, murtad, dia keluar dari Islam. Kalau mengatakan bahwasanya zat yang patut diibadahi dengan benar itu bukan Allah, tapi syekh fulan, wali fulan itu kita patut berdoa kepadanya, maka ini musyrik, maka ini syirik, dan dia bisa murtad, keluar dari Islam. Namun kalau hanya sekedar mengingkari tentang pembagian tauhid menjadi tiga, maka itu tidak menyebabkan seorang itu murtad, keluar dari Islam, atau menjadi seorang ahli maksiat, tidak. Tapi kalau hakikat tauhidnya yang diingkari, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya, maka ini bisa menghantarkan kepada kesyirikan, kekafiran, kemurtadan. Begitu. Dan ini pun ada kaitannya dengan pembahasan tentang iman kepada Allah. Karena Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa iman kepada Allah itu mencakup 4 hal. Pertama, iman dengan wujud Allah, iman kepada rububiyah Allah, iman kepada uluhiyah Allah, dan iman kepada asma dan sifat Allah. Ini rukun iman kepada Allah.
syarat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya iman kepada Allah mencakup 4 hal. Iman kepada keberadaan Allah, wujud Allah, iman kepada rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan asma wa sifat Allah. Seorang hamba harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Bahwa kita ini beribadah kepada zat yang ada, bukan tidak ada. Hanya saja di dunia Allah Subhanahu wa taala tidak terlihat. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha kekal, sedangkan dunia ini fana. Bagaimana bisa yang kekal kemudian bisa ditampakkan di dalam dunia yang fana? Yang ada yang fana ini akan hancur nantinya. Ini yang pertama, wajib untuk mengimani akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, dan ini bantahan untuk orang-orang ateis. Orang-orang ateis yang mengingkari akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula bantahan kepada sebagian orang yang mengatakan kalau engkau cinta kepada seseorang itu karena zatnya, karena rupanya, maka bagaimana bisa engkau cinta kepada zat yang tak berupa? Bagian anak muda kadang berkata dengan kalimat-kalimat yang indah, tapi di dalamnya terdapat kekufuran. Mengatakan bahwa kalau engkau itu cinta karena rupa manusia, maka bagaimana bisa engkau mencintai zat yang tak memiliki rupa? Maksudnya tak memiliki rupa apa? Tak ada wujudnya. Dan ini merupakan kekufuran. Kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah kita bahas tentang keberadaan Allah. Kemudian kita membahas tentang tauhid ar-rububiyah, dan sudah kita sebutkan pula tauhid ar-rububiyah adalah mengimani akan perbuatan-perbuatan Allah. Namun kita ingin membahas sesuatu yang lebih penting dari itu, yang lebih urgen, bahwasanya kita menyebutkan tauhid ar-rububiyah ini merupakan fitrah manusia, bahwa seluruh umat manusia mengimani akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala pada asalnya. Bahkan orang-orang musyrik di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sekalipun mengimani akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mengimani akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Semisal tatkala orang-orang musyrik, Allah Subhanahu wa taala berkata, kalau ditanya kepada mereka siapa yang memberikan rezeki dari langit dan dari bumi, mereka akan menjawab Allah. Siapa yang menurunkan hujan, mereka akan menjawab Allah. Dan ini merupakan bukti dalil hujjah bahwasanya orang musyrik Rasul sekalipun mereka mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kita jelaskan. Pertanyaannya, kok bisa orang musyrik dikatakan beriman? Kok bisa orang musyrik dikatakan beriman kepada Allah? Beriman kepada Allah. Apakah ada orang musyrik tapi dia juga mukmin? Musyrik iya, mukmin iya, bagaimana ini? Dan ini bantahan dari mereka ahlul bidah kepada ahlu sunnah. Engkau mengatakan bahwa orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy itu beriman tentang rububiyah Allah. Kemudian muncul pertanyaan, kok bisa musyrik tapi beriman? Kok tidak masuk akal kata mereka? Musyrik iya, iman iya katanya. Maka bagaimana kita menjawabnya? Jawabannya adalah maksud iman di situ adalah keyakinan mereka, dan itu ditegaskan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, oleh Imam Mujahid, oleh Imam Ikrimah, Qatadah dan lain sebagainya. Al-Imam At-Tabari tatkala menyebutkan tafsir dari ayat wa ma yu'minu aktsaruhum billah, dan kebanyakan mereka itu tidak beriman kepada Allah, kemudian menukilkan ucapan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas dengan kalimat min imanihim. Lihat, sahabat yang mulia saja Abdullah bin Abbas mengatakan min imanihim, di antara keimanan mereka orang-orang kafir musyrikin. Apa itu? Idza qila lahum man khalaqas sama wa man khalaqal ard wa man khalaqal jibal qalu Allah. Kalau ditanyakan kepada mereka orang musyrik kafirin, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menciptakan gunung, maka mereka mengatakan, menjawab Allah. Lihat kalimat Abdullah bin Abbas mengatakan min imanihim, di antara keimanan mereka. Maksudnya di antara keyakinan yang mereka yakini bahwa langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah. Dan ini tanda bahwasanya orang kafir musyrikin pun meyakini akan rububiyah Allah. Maka ketika mengatakan kok bisa orang musyrik dikatakan orang beriman, kita tidak mengatakan orang musyrik itu orang beriman, tidak. Tapi di antara keimanan mereka, di antara keyakinan mereka orang-orang musyrik adalah keimanan kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakan hal ini? Asy-Syaikh Al-Albani? Bukan. Siapa yang mengatakan hal ini? Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab? Bukan. Siapa yang mengatakan hal ini? Syekhul Islam Taimiyah? Bukan. Siapa yang mengatakan ini? Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian di antaranya juga Ikrimah mengatakan tas'aluhum, tanyakanlah kepada mereka, man khalaqahum wa man khalaqas samawati wal ard fayaquluna Allah. Sama,
tanyakanlah kepada mereka orang-orang kafir musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Dan lain sebagainya dari ucapan para ulama ussalaf seperti semisal Mujahid, Ikrimah, Qatadah dan lain sebagainya. Al-Imam Qatadah mengatakan fi imanihim hadza, ini merupakan keimanan mereka dalam hal ini, yaitu dalam tauhid ar-rububiyah. Innaka lasta talqa ahadan minhum ila an ba'aka annallaha rabbuh. Tidaklah kau menjumpai seorang pun dari mereka, dari kalangan kaum musyrikin kafirin, engkau pasti akan mendapatkan mereka akan mengkhabarkan kepadamu bahwa Rabb mereka adalah Allah. Lihat, sampai dikatakan semacam ini oleh Al-Imam Qatadah, wa huwa alladzi khalaqahu wa razaqahu. Orang-orang kafir musyrikin akan mengkhabarkan kepadamu bahwa Allah itu adalah Rabb-nya, bahwa Allah itu yang memberikan rezeki dan menciptakannya. Wa huwa musyrikun fi ibadatihi. Namun mereka orang-orang kafir musyrikin ini, mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan mereka. Dalam rububiyah, orang kafir musyrikin mengimani akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dan ini diantara keimanan mereka. Namun dalam tauhid al-uluhiyah mereka menyimpang. Mereka tidak menjadikan doa, ibadah, istighatsah itu hanya kepada Allah. Mereka jadikan kepada berhala-berhala yang dibuatnya. Maka kalau ada syubhat yang mengatakan kok bisa orang musyrik dikatakan beriman, kita jawab pertama, kita tidak mengatakan bahwa orang musyrik itu beriman, tidak. Yang kedua, kita mengatakan bahwasanya di antara keimanan mereka, di antara keyakinan mereka adalah keyakinan mereka terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Begitu cara menjawabnya. Kemudian, kenapa mereka tetap dikatakan musyrikin padahal mereka mengimani rububiyah Allah? Jawabnya karena mereka tidak mentauhidkan Allah dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya mengimani Allah, mentauhidkan Allah dari sisi perbuatan Allah. Tapi dari sisi perbuatan mereka kepada Allah, mereka tidak mentauhidkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya istighatsah itu hanya dipersembahkan kepada Allah, mereka istighatsah pada selain Allah. Yang harusnya meminta itu hanya kepada Allah, mereka palingkan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tetap dikatakan sebagai seorang musyrik. Di antara hal juga ada pertanyaan, ada sebuah ucapan bahwasanya orang-orang musyrikin itu mereka tidak beribadah kepada selain Allah, tidak. Orang-orang musyrikin mereka tidak beribadah kepada selain Allah. Mereka tidak beribadah kepada patung-patung, mereka tidak beribadah kepada Lata, Uzza dan Manat, tidak sujud kepada mereka. Mereka hanya menjadikan Lata, Uzza, Manat, Hubal dan lain sebagainya itu perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar, dikatakan mana'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Tidak kami beribadah kepada mereka patung-patung sesembahan-sesembahan yang kami buat, tidak. Kami tidak beribadah kepada mereka. Illa liqarribuna ilallahi zulfa. Namun kami hanya menjadikan mereka sebagai perantara antara diri kami dengan Allah, agar kiranya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Adapun orang-orang dinamisme, aliran dinamisme, ajaran dinamisme yang mereka menyembah patung, berhala dan lain sebagainya, maka orang-orang dinamisme ini mereka benar-benar beribadah kepada berhala-berhala. Beda antara aliran dinamisme dengan orang-orang musyrik kafirin di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa perbedaannya? Orang musyrik kafirin di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak beribadah kepada patung-patung sesembahan mereka. Adapun aliran dinamisme mereka beribadah, benar-benar beribadah kepada patung-patung sesembahan mereka. Bukan karena menjadikan perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan. Apakah ucapan ini benar? Bahwasanya aliran dinamisme ini beribadah kepada patung berhala buatan mereka, sedangkan orang musyrik tidak beribadah kepada patung berhala mereka? Apakah jawabannya benar? Jawabannya ini keliru. Ini keliru. Kalau dikatakan bahwa orang musyrik tidak beribadah kepada patung dan berhala buatan mereka, ini keliru. Orang musyrik mereka beribadah kepada berhala-berhala buatan mereka. Bukankah kalau orang musyrik menjadikan berhala-berhala tersebut sebagai perantara antara dirinya dengan Allah, maka ini termasuk ibadah? Maka menjadikan wasilah patung-patung ini sebagai pendekatan diri kepada Allah, ini merupakan ibadah.
Maka tidak benar orang yang mengatakan bahwa berbeda antara orang musyrik kafirin dengan aliran dinamisme. Kalau aliran dinamisme benar-benar beribadah kepada batu, benar-benar beribadah kepada pepohonan, sujudnya itu kepada batu dan pepohonan. Adapun orang musyrikin tidak, katanya ini keliru. Karena orang musyrikin pun mereka beribadah kepada berhala-berhala ciptaan mereka. Tapi kan mereka tidak sujud kepada mereka. Iya benar, karena namanya ibadah bukan hanya sujud. Menjadikan wasilah antara dirinya dengan Allah ibadah, beristighatsah ibadah, berdoa ibadah, khauf ibadah, cinta ibadah. Maka ketika ibadah pemahaman yang sempit, maksudnya hanya sujud saja, maka kelirulah di dalamnya. Terakhir sebelum saya tutup, sebenarnya masih banyak tadi rencananya ingin menyelesaikan. Terakhir adalah bahwa hal yang sangat menakjubkan dari orang-orang musyrikin kafirin adalah mereka mengimani rububiyah Allah, dan semua manusia pun begitu pada asalnya. Kenapa mereka dikatakan musyrikin? Karena mereka tidak beribadah kepada Allah atau yang disebut dengan tauhid al-uluhiyah. Namun dalam keadaan-keadaan genting, dalam keadaan-keadaan tertentu mereka beribadah, berdoa hanya kepada Allah. Mereka jadikan ibadahnya, mereka jadikan mentauhidkan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza raqibu fil fulk da'awallaha mukhlishina lahud-din falamma najahum ilal barri idzahum yusyrikun." Tatkala mereka terombang-ambing di tengah lautan, mereka benar-benar berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan doanya tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka ke daratan, mereka pun akhirnya menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sesuatu yang sangat menakjubkan. Bagaimana tidak? Orang musyrikin tatkala dalam keadaan genting, tatkala dalam keadaan marah bahaya, dia benar-benar mengikhlaskan ibadahnya, uluhiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan namun tatkala kembali ke daratan, mereka pun menduakan Allah lagi. Berbeda halnya dengan sebagian kaum muslimin yang tatkala dalam mara bahaya, dia malah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tatkala dalam keadaan senang pun mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan perbuatan yang sangat aneh yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Namun pelajaran yang indah yang ini ada kaitannya dengan masalah takdir adalah hendaknya seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat senang maupun sulit, di saat gembira maupun susah. Kenapa? Karena uluhiyah Allah Subhanahu wa taala itu merupakan hak Allah dalam senang maupun dalam susahnya. Jangan sampai seseorang itu tatkala susah beribadah kepada Allah, masya Allah rajin, namun tatkala senang ia pun melupakan Allah Subhanahu wa taala. Atau kebalikannya, jangan sampai seseorang ketika dalam keadaan senang ia rajin berbuat baik kepada sesama, taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ketika ditimpa ujian dan cobaan dalam keadaan genting ia pun meninggalkan itu semua, meninggalkan ketaatan kepada Allah. Pula jangan sampai seseorang itu beribadah kepada Allah dengan berharap iming-iming dunia, sehingga muncul prasangka suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, saya sudah hijrah 10 tahun, rajin ibadah, rajin mengerjakan sunnah, tapi kau usaha seret terus ya. Subhanallah. Loh, saya sudah hijrah 20 tahun lamanya, sudah mengikuti kajian tiap hari, kesana kemari, mengikuti daurah tabligh akbar, mengikuti kajian kitab, semua kitab hampir puluhan kitab selesai tamat, tapi kau hidup kau susah terus ya. Tidak ada kaitannya antara ketaatan kepada Allah dengan iming-iming dunia. Lihatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hidupnya? Berbulan-bulan dapurnya tidak pernah mengeluarkan asap, tidak pernah memasak ibunda Ummul Mukmin Aisyah. Apakah itu ada kaitannya dengan ketaatan Rasul bahwa menunjukkan Rasul tidak taat? Tidak, sungguh demi Allah tidak. Maka jangan sampai terfikirkan orang-orang yang kembali hijrah kepada Allah, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, kemudian membayangkan kalau hijrah wah rezeki lancar. Subhanallah, tidak ada kaitannya dengan dunia. Yang ada baliknya, untuk menguji apakah seorang itu berhijrah karena Allah ataukah tidak. Apakah ada iming-iming dunia, akhirnya seorang pun ditimpa ujian dan cobaan. Itu karena Allah ingin bukti apakah kita benar-benar beriman kepada Allah atau tidak. Maka dari sini beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat maupun sulit, di saat susah maupun gembira, di saat Allah beri nikmat atau Allah sedang beri kita ujian dan cobaan.
Dan jangan pernah bahwasanya kalau kita taat maka rezeki pasti akan lancar. Tidak. Dunia akan mengikuti kita, akan hina kepada kita, benar. Tapi kalau sudah pikirannya wah rezeki akan lancar, nanti jadi orang kaya ini dan itu, tidak. Sungguh demi Allah, lihatlah para anbiya, mereka diuji dengan kefakiran. Lihatlah para nabi diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kesakitan dan lain sebagainya. Apakah itu tanda bahwa mereka itu adalah orang yang dibenci Allah? Tidak, sungguh demi Allah. Maka jangan sampai cara berpikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berpikir yang rendah, sehingga mempertimbangkan semuanya, menimbang semuanya dengan dunia dan dunia. Tidak. Yang dilihat adalah keistiqomahan kita. Keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar jangan sampai kita suudzon kepada Allah nantinya. Kok sudah sholat duha sekian tahun, tahajud sekian tahun, tapi usaha bangkrut terus ya. Jangan sampai terfikirkan semacam itu. Ingatlah bahwasanya takdir yang Allah takdirkan kepada kita itu merupakan kebaikan untuk diri kita. Bisa jadi kalau Allah bukakan rezeki kita, maka kita pun lalai. Allah tidak ingin itu terjadi. Allah sayang kepada kita, maka Allah buat bangkrut kita. Berhusnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah orang-orang musyrikin dalam keadaan genting saja beribadah kepada Allah, meskipun tatkala Allah selamatkan mereka tidak tahu balas budi. Namun jangan sampai kita lebih parah keadaannya dari orang musyrikin. Beribadah kepada Allah tatkala senang saja, tatkala susah tidak beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah tatkala susah saja, wah masya Allah tahajud sampai subuh sampai nangis basah bajunya. Namun tatkala Allah bukan rezeki kita, tahajud ditinggal, kemudian jarang beribadah kepada Allah, jarang datang ke majelis taklim dan lain sebagainya. Jangan semacam itu, karena ini merupakan perbuatan yang tidak sepatutnya seorang mukmin itu melakukannya. Wallahu taala alam bisawab. Barangkali ada 1-2 pertanyaan sebelum saya tutup, maka